Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Benny Donaldus. Hari ini kita akan belajar satu tema, kita lebih daripada penakluk. Kita lebih daripada penakluk. Selama ini kita hanya mengetahui satu kalimat, kita lebih daripada pemenang, betul? Tapi bahasa aslinya bukan pemenang, tetapi penakluk. Kita akan baca di dalam Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, Yesus, yang telah mengasihi kita. Di sini kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tapi bahasa Inggrisnya adalah we are more than conquerors. We are more than conquerors. Conqueror itu artinya penakluk. Kita lebih daripada penakluk. Nah, kita belajar ya dari sejarah. Kalau satu bangsa dijajah oleh penjajah, dan kemudian satu kali kalau bangsa itu merdeka dari penjajahan, maka penjajah itu selalu akan berusaha kembali untuk menjajah bangsa yang pernah dijajahnya. Masih ingat hari kemerdekaan Indonesia? Setelah Indonesia merdeka, Belanda yang pernah menjajah Indonesia berusaha kembali untuk datang menjajah bangsa kita. Nah, demikian juga dengan dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Alkitab mengatakan, siapa berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Sekali lagi, siapa berbuat dosa, dia menjadi hamba dosa. Artinya, dosa menjajah orang yang berbuat dosa. Tetapi kita tahu, kita percaya Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari hukum dosa, dari kuasa dosa. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi oleh Tuhan Yesus, dosa telah dikalahkan dan kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Kita menjadi orang-orang merdeka. Alkitab mengatakan kita dimerdekakan dari dosa, dari hukum maut, dari kuasa dosa. Kata Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi lebih daripada penakluk. Apa yang kita harus taklukkan setelah Tuhan Yesus memerdekakan kita? Apa yang harus kita taklukkan? Nah, kita belajar ya satu di dalam Alkitab. Kalau sudah baca nanti dalam Roma 8 ayat 17 sampai selesai, kita belajar bagaimana dosa selalu berkuasa. Dosa selalu ingin berkuasa atas kita. Dosa selalu ingin menjajah kembali kita, supaya kita menjadi hamba dosa, supaya kita jatuh dalam dosa, sebab kalau kita jatuh dalam dosa, kita tidak mungkin akan masuk surga. Ya. Kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Tuhan berkata kepada Kain begini, apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi kamu harus menaklukkannya, berkuasa atasnya. Bahasa Inggrisnya dikatakan, tetapi kamu harus menaklukkan dosa. Bahasa Indonesia dikatakan tadi, tetapi engkau harus berkuasa atas dosa. Jadi, bagaimana kita mengalahkan dosa? Ya kita harus taklukkan. Nah, salah satu cara menaklukkan dosa yang tiap hari menggoda pikiran kita, menggoda hati kita, menggoda keinginan kita, supaya kita jatuh dalam dosa, kita harus mengalahkannya. Kita harus menaklukkannya. Dengan cara bagaimana? Sederhana sekali. Di dalam Kolose 3 ayat 5 dan 8 ada dua hal yang kita harus lakukan. Kolose 3 ayat 5 dikata, karena itu matikanlah dalam dirimu
segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi yang pertama, kita harus matikan semua kuasa dosa, semua keinginan dosa, semua godaan dosa, harus matikan. Jadi aku matikan segala keinginan. Kalau kita digoda untuk melakukan sesuatu dosa, langsung begitu tergoda, langsung katakan, aku matikan semua kuasa dosa dalam nama Yesus. Semua keinginan dosa untuk berbuat cabul, untuk berbuat zina, untuk mencuri, untuk korupsi, aku matikan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, ayat 8-nya dikatakan, Kolose 3 ayat 8, buang semuanya. Dikatakan, tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi dua hal yang kita lakukan, matikan dan buang. Kalau sudah masuk, kalau sudah tergoda, buang semuanya. Semua pikiran kotor, semua dosa-dosa, buang semuanya. Amin. Bapak Ibu sekarang, Tuhan berkata pada Kain, dosa mengintip di depan pintumu, di depan pintu hati dan pikiranmu. Tapi kamu harus menaklukkannya, kamu harus mengalahkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus telah menaklukkan dosa, telah membebaskan, memerdekakan kita dari dosa dan kuasa hukuman dosa dan hukumannya. Tetapi kita juga tadi dikatakan sudah dijadikan lebih daripada penakluk. Setiap hari kita harus berjaga-jaga, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Dan setiap kali dosa mengintip, setiap kali dosa menggoda, kita harus matikan dan buang semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberikan kepada kami kuasa Roh Kudus, kuasa untuk menaklukkan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami semuanya, insafkan kami Roh Kudus, supaya kami terus berjaga-jaga dan berdoa, supaya kami jangan jatuh dalam dosa, supaya kami jangan menjadi hamba dosa, supaya kami jangan dijajah lagi oleh dosa, tetapi kami menjadi orang yang merdeka, bahkan lebih daripada penakluk oleh Tuhan Yesus yang mengasihi kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.